kehidupan kita bisa semakin membaik. Juga yang saya hormati Habib Abdullah Assegaf, juga dengan seluruh habaib yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, hadir juga bersama saya, sahabat saya, Bapak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan seluruh jajaran pemerintah daerah, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu saya merasa bersyukur bahwa pada malam hari ini bisa hadir di sini. Tidak hanya semata dalam rangka untuk kita tetap bisa menjaga hubungan silaturahim di antara kita, tapi yang tidak kalah pentingnya saya merasa perlu hadir di sini karena selaku wakil pemerintah, selaku Menteri Agama, Menteri yang membidangi urusan agama, saya perlu hadir untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Taklim Nurul Mustafa yang alhamdulillah di usianya yang ke-20 tahun ini telah terus mampu menjaga eksistensinya, keberadaannya untuk senantiasa mencerahkan kehidupan kita bersama, untuk senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang kehidupan keagamaan. Karenanya sekali lagi, pemerintah tentu sangat mengapresiasi atas perjalanan 20 tahun Nurul Mustafa dan tentu banyak majelis-majelis taklim lainnya yang telah ikut langsung maupun tidak langsung membantu pemerintah menjalankan misinya dalam rangka agar kualitas kehidupan keagamaan masyarakat kita semakin baik, agar kualitas pendidikan keagamaan warga kita semakin baik, dan pada akhirnya agar kualitas kerukunan hidup antar umat beragama pun juga semakin baik. Ini penting karena Indonesia meskipun adalah negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, tapi bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, yang semua itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya pun ingin menyampaikan bahwa rasa syukur pemerintah terhadap keberadaan majelis taklim yang begitu besar, yang begitu banyak, tidak hanya di Jakarta sesungguhnya, tapi di banyak kota-kota besar di Indonesia, itu telah mampu ikut menjaga dan memelihara apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita. Sebuah warisan yang tidak ternilai harganya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bersyukur karena hampir semua majelis taklim yang ada itu mengajarkan Islam yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, Islam yang ahlu sunnah wal jamaah, Islam yang menebarkan nilai-nilai tawasud, moderat, Islam yang menebarkan nilai-nilai tasamuh, penuh dengan toleransi, Islam yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai tawazun, berimbang dalam melihat kehidupan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, Islam yang tentu senantiasa menebarkan kasih sayang, kedamaian, dan keselamatan sebagaimana hakikat atau esensi dari nama Islam itu sendiri. Namun demikian, tentu kita tidak hanya dituntut untuk menjaga dan memelihara warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, karena ada kaidah yang mengatakan al-muhafadhu ala qadimis sholih wal ahzu bil jadidil asla. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk menjaga dan memelihara warisan yang baik-baik itu yang ditinggalkan oleh para pendahulu, tapi kita pun juga dituntut untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk melahirkan
tradisi-tradisi yang juga baik, bahkan lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Wal ahzu bil jadidil asla. Oleh karenanya tentu sekarang yang harus kita fahami dengan baik adalah bagaimana tantangan kita umat Islam sebagai mayoritas di Republik tercinta ini. Karena sekarang kita melihat ada faham-faham yang tentu harus kita waspadai. Orang mengatasnamakan Islam tapi justru menebarkan atau menyebarluaskan ajaran yang bertolak belakang dengan esensi Islam itu sendiri. ISIS misalnya, Ghafatar misalnya, dan banyak hal lain yang ajaran-ajarannya, faham-fahamnya itu justru bertolak belakang dengan apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Juga tantangan kita. Terus terang saya merasa senang ini Habib, karena Nurul Mustafa ini dikenal sebagai majelis taklim yang sangat banyak anak mudanya. Ini hampir saya melihat tidak ada orang tua nyaris ini di hadapan saya, anak muda semua. Ini sesuatu yang sangat membanggakan, dan tantangan kita khususnya generasi muda adalah sesuatu yang tidak terelakkan di era globalisasi ini. Narkoba misalnya, lalu minuman keras dan lain sebagainya, dan sekarang adalah fenomena LGBT misalnya, yang sekarang beberapa waktu belakangan ini mengisi sejumlah media massa kita, lalu kemudian menjadi persoalan yang tentu harus kita seriusi, harus kita waspadai. Karenanya saya ingin mengajak kita semua, dan saya merasa Nurul Mustafa sudah berdiri di barisan terdepan dalam mengembangkan dakwah yang sesuai dengan realitas, yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin sekali lagi mengajak atau setidak-tidaknya menyegarkan ingatan kita bersama bahwa ruh dakwah itu adalah mengajak. Sekali lagi, dakwah itu adalah mengajak orang lain agar mau menjalani, mengikuti nilai-nilai kebajikan yang diwariskan oleh Rasulullah, yang diwariskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan oleh semua orang-orang terdahulu yang mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi, ruh dakwah itu adalah mengajak. Karenanya mengajaklah dengan bijak. Mengajaklah dengan bijak. Saya ingin menggarisbawahi tadi, Habib kita mengatakan dengan cinta. Itu sesuatu yang sangat menyentuh perasaan saya. Karena memang saya kemudian teringat dengan makalah, dengan ujaran atau ungkapan yang mengatakan bahwa at-tariqatu ahammu minal madda wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi dalam mendakwahkan, dalam menyebarluaskan kebajikan, dalam menyebarluaskan ilmu-ilmu yang kita miliki, dalam berdakwah dalam pengertian yang luas, maka thariqah, cara, strategi, metodologi itu lebih penting daripada materi yang akan kita dakwahkan. Jadi bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi dakwah itu lebih penting. Tapi mudarris, orang yang menyampaikan, guru atau orang dai atau mubalik yang menyampaikan materi dakwah, itu jauh lebih penting dari metodologi itu sendiri, dari cara itu sendiri. Dan lalu kemudian dikunci dengan waruhul mudarris, ruh yang ada pada aktor, pada subjek yang melakukan dakwah itu, itulah yang jauh lebih penting dari keberadaan. Berdakwah senantiasa dijiwai oleh
kasih sayang, oleh cinta itu. Oleh karenanya ini perlu saya sampaikan di tengah-tengah belakangan ini, karena era globalisasi, karena teknologi informasi komunikasi yang luar biasa pesatnya, sosial media yang begitu marak, terkadang atau seringkali saya menyaksikan dakwah-dakwah yang ditempuh dengan cara-cara memaksakan kehendak misalnya, atau bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ini tentu sesuatu yang harus kita hindari sama sekali. Terakhir saya ingin menitipkan pesan kepada Nurul Mustafa dan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada, bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Al-Quran telah memberikan nasihat, bahkan peringatan sesungguhnya. Allah telah berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jadi hendaklah kita semua waspada, hendaklah kita semua berhati-hati, takutlah kita semua kelak bila suatu saat meninggalkan di belakang kita generasi muda, anak cucu kita yang lemah, yang karenanya kemudian kita harus betul-betul mewaspadai kondisi seperti itu. Nah, disinilah perlunya dua hal yang ingin saya pesankan. Pertama adalah bagaimana majelis taklim itu bisa lebih mengakomodasi keberadaan generasi muda. Dan sekali lagi saya merasa bersyukur Nurul Mustafa dan beberapa majelis taklim yang ada itu semakin memiliki kemampuan untuk menggalang, memiliki daya tarik, magnet tersendiri bagi generasi muda. Dan ini sesuatu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan di kota-kota lain fenomena seperti ini juga semakin bisa kita lihat di beberapa tempat, karena generasi muda itulah sesungguhnya harapan dari bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang sangat religius di Indonesia ini. Tentu 20, 30, 50 tahun ke depan kita harus mempersiapkan dari sekarang bagaimana nilai-nilai keagamaan tetap bisa lestari di Republik tercinta ini. Karenanya saya sekali lagi menghimbau bagaimana majelis taklim pun juga memberikan perhatian yang cukup besar kepada generasi muda. Dan yang kedua adalah tentu generasi muda sekarang sudah sangat familiar, sudah sangat terbiasa dengan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dunia sosial media, berbagai macam gadget dan lain sebagainya itu sudah menjadi melekat pada diri setiap kita, khususnya anak muda. Maka metode dakwah tentu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan globalisasi, dengan tuntutan era digital yang sekarang sudah tidak terhindarkan. Saya yakin Nurul Mustafa mampu mengantisipasi ini semua, dan mudah-mudahan kemampuan ini bisa ditularkan ke majelis-majelis taklim yang lain. Saya pikir inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi semua niat baik dan langkah kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus berkemampuan menjalankan amanah yang mulia ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman, Menteri kita. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat. Hadirin, karena pada malam hari ini beliau telah mendoakan saya dari usia saya yang ke-39, masih muda sih. Tapi sama cabai-cabean gak tahu ya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena malam ini juga bertepatan 20 tahun Majelis Nurul Mustafa di Jabotabek, khususnya Jakarta. Kita minta untuk Bapak Menteri dan diserahkan kepada
Bapak Sandi Ugo potong tumpeng buat saya. Tapi sebelumnya kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Jamal baca apa ya? Maunya apa? Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya minta Bapak Menteri untuk dipotong, diserahkan kepada Bapak Sandiago. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Balasan cinta Pak Sandi sini. Hamba yang banyak dosa mengharap balasan cinta. Hadirin, beliau saudara saya yang pada malam hari ini datang sebagai rasa cinta beliau kepada Majelis Nurul Mustafa. Beliau Bapak Sandi Uno yang insya Allah kita doakan beliau jadi gubernur. Kita doakan beliau jadi gubernur. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Kembali kepada tempatnya masing-masing. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Duduk kembali. Yang sudah disediakan. Hadirin, karena Pak Menteri ada urusan lagi, jadi beliau langsung jalan. Kita akan baca maulid Nabi kita Muhammad. Sekali lagi semuanya. Rame-rame. Ya. Yang di belakang tutup. Bibirmu dengan menyebutnya, tunduk